nyampe 170 kalau nggak salah. Aku lelah pindah-pindah antara Bunda dan Uma. Ya udah ganti-gantian. Nanti kalian ke sana, nanti datang lagi ke sini, nanti datang lagi ke Bunda, datang lagi ke Mak Ulan, nggak apa-apa. Bahas brondongnya Soli biar Sahamai. Aku nggak paham tentang brondong karena aku belum diinfokan oleh teman-teman di sini. Nah, Brondongnya itu ceritanya itu emaknya si Brondong itu temen mak deket Mak Ulan. Si Soleram ini emak yang kenalkan ke mertuanya ini, anak emaknya Brondong ini. Aku tuh nggak tahu kalau si Soleram ini suka dengan Brondong, anaknya teman Mak Ulan ini. Aku nggak paham karena waktu perkawinan Pera Uni Elsi di Hamburg yang pertama kali Buncok ku kenalkin sama Soleram 2016 itu, si Soleram ini udah ngeliat-liat, ih manis ya anak si F kan. Bule. Enggak, anak orang Padang, hitam manis, gede tinggi. Oke, Mak. Oke. Terus, Mak, ya Allah. Bukan bule, bukan lanang-lanang yang orang Indonesia yang putih, kayak Arab, kayak Turki, bukan. Hitam manis, anak-anak orang Padang. Masya Allah, kok beda cerita. Ini Gisel harus diturunkan dulu, Mak. Mungkin si Dina naikkan dulu biar dia ini beda lagi. Ini kita harus klarifikasi, Mak. Ya udah, Mila aja yang turun. Mana Dinanya mana? Coba ini Mak di depan Mak beda cerita, di depan si Dina beda cerita. Ya Allah. Mana Dina request Dina mana Dina request Dina. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Dina klarifikasi yang benar dong. Saya biar teman-teman di sini nggak tertipu. Iya, mana Dina biar klarifikasi juga si Dinanya mana? Allah. Mana Dina biar kalau klarifikasi. Mana Dinanya biar request. Cepatlah Dina. Request kau. Dina cepat request kau. Ayo Dina naik Dina kau biar sama-sama kita ini samakan cerita. Coba. La ilaha illallah. Coba mana Dina? Coba. Coba Dina samakan cerita. Tanya ngeri. Enggak apa-apa, minum dulu Mak Dina, minum dulu alkohol kayak tadi. Lancar ngomongnya cepet. Oke, bagus banget Mak. Ini bagus banget. Bandit. Bagus. Bandit kan? Coba lanjutkan. Maulan lu kenalin Desa 2016. Iya, jadi kan kita waktu itu kan pesta Uni LC di Hamburg, Jerman. Nah, jadi dia aku kenalkan dengan Buncor, dengan semua-muanya lah di situ. Okay. Nah, si Soleram ini kenal lah dengan calon mertua ini. Nah, aku nggak tahu. Jangan fokus ke teman Kak Dina dulu, fokus ke sini dulu. Ini kan waktu berjalan terus. Iya. Aku nggak tahu jalan ceritanya. Tiba-tiba kan aku udah nggak mau lagi berteman sama Soleram tuh. Dia ngumpulin temennya tuh di Belanda situ. Kayak rombongan si Wiwit udah terbuang sama aku. Nah, ngumpul lah yang lainnya kayak si Irda, kayak si Nopi, kayak si Yu segala, sama si Hendry segala macam. Jalan-jalan lah mereka ini pergi ke Iceland. Nggak tahu jalan-jalan kenapa. Ngajak lah dia si Soleram ini keras suruh ngajak anaknya si Farida ini. Nama tadi Mama nggak sebut nama, jadi tersebutlah nama Mama Brondong tuh Farida. Oke, anak Ibu Faridah, teman-teman catat anak Ibu Faridah. Ketik aja di sana, anak Ibu Faridah orang Padang. Nah, kita ini udah geger. Kita orang Minang seluruh Eropa ini udah geger. Kok si Farida ini anaknya dirayu Soleram dibiarin aja kayak gitu loh. Kita nggak ngerti. Udahlah urusan mereka, namanya mereka yang ingin berhubungan ya kita nggak bisa ikut campur. Paling sih kita cuma berkomentar doang ya. Untuk kita melarang kan kita nggak bukan hak kita yang melarang, itu kan harusnya emaknya. Nah, tapi ternyata tetap berlanjut hubungan itu. Nah, terus tuh kan, akhirnya si Soleram ini kan ngaku-ngakunya seakan-akan beli rumah apartemen di Belanda. Padahal ternyata nggak beli. Padahal ternyata cuma sewa. Ya kan? Dia sampai bilang-bilangin sama temennya di Paris gitu. Gegerkan dong di media sosial kalau gue beli apartemen di Belanda. Dalam hati gue sudah lalu-halu. Bilang kayak gitu. Tadi dia juga sempat nge-mention bahwa lipstick dia terjual 1.000 berapa gitu, Mak. Mungkin dia mau kayak gitu juga ya. Cuma kita nggak percaya. Nah, akhirnya
akhirnya dia tetap berhubungan. Oke, kita udah tahu nih dia Mas. Jadi untuk dia nyewa apartemen di Amsterdam tuh untuk tinggal sama anak Farida ini ternyata. Oh, dokter Farida, lebih tepatnya dokter. Ibu Farida tuh dokter. Kalian googling aja orang Kok dokter pula, orang biasa-biasa kok, bukan dokter, ngarang kau nama nambah. Nah, si Farida ini zaman di Jakartanya temen Dorce. Oke. Hmm. Kak Dina, Pak fokus ke sini dulu. Perlu fokus ke sini dulu. Fokus Dina, fokus Dina. Oke, terus. Nah, terus lama-lama, ternyata dia terusir dari apartemen sewaan itu. Pindah ke rumah Farida. Lah katanya beli apartemen. Kok malah apartemennya dia terusir dari apartemen itu? Nah, kita jadi bingung. Itu antara dokter dan bidan sih Ibu Farida itu. Itu juga ada ceritanya itu. Nah kan nyeplos juga kan? Nyeplos juga si pengamat. Salah ceplos. Si pengamat nyeplos juga akhirnya, si pengamat. Nanti kita baru kembali lagi, nanti kita rewind lagi ke belakang untuk cerita yang terusir itu gara-gara apa. Tapi sekarang yang ini dulu fokus Brondong dokter Farida, Nah, anaknya. Iya. Nah, terus akhirnya dia pindahlah kan ke rumah si Farida. Si Farida ini kan tinggalnya kan di rumah pemerintah. Iya. Terus kita bilang begini-gini, katanya dia kaya raya di New York, ngapain tinggal di rumah mertua? Ya sewa lagi dong. Ya kan? Kan katanya dia ngaku kaya. Kenapa harus numpang di rumah mertua? Sewa lagi. Kalau terusir dari apartemen itu sewa lagi. Kalau gue ini versinya Dina. Ayo versinya Dina gimana? Handphonenya diperbaiki dulu sayang sebelum. Sebenarnya sebelum itu udah banyak sih yang ingatin aku. Tapi kan gini loh, pertemanan kan beda ya kan. Sebenarnya dua kali, tiga kali. Sekali, dua, tiga kali, tapi ada hal yang membuat aku waktu itu menjauh banget kan. Apa sih yang membuat Kak Dina yang menjauh itu? Apa yang membuat Kak Dina menjauh? Diam kok kan anjing. Yang membuat Kak Dina jauh di situ. Yang membuat kau menjauh itu apa, Dina? Jelaskan. Udahlah handphone kau suara kecil, botrek lagi. Naikkan dulu suaranya, botrek. Coba kau jelaskan dulu apa. Diam kok Gansa. Kau sok cepet. Nah, terus jelas. Kenapa gargaranya? Gargaranya kenapa, Dina? Enggak. Sebenarnya gini loh, sampai detik ini gue sebenarnya nggak ada masalah sama dia. Kalau gue gini, tipikalnya gini, gue tidak akan pernah mendengar orang lain sampai gue kena gitu kan. Iya. Ngomongan sama dia. Nah, sampai gue ngomongan sama dia juga nggak berani untuk confirm what's wrong with you gitu kan. Karena dia tahu dia salah menurut gue. Ya kan? Tapi ya udahlah, jadi gue walaupun gue ketemu, jadi ini follower sekarang, walaupun kalian tahu aku ketemu sama dia, gue gak pernah sendiri. Ya namanya kita masih berteman, gak punya masalah, walaupun permasalahan sebelumnya gak selesai, it's okay aja. Gitu kan. Tapi biarkan diri kita sendiri yang menilai gitu kan. Itu aja, gini. Kenapa sampai sekarang kan banyak follower Kak Dina, maksudnya Dina nggak berani speak up, karena menurut aku gini loh, biarkan diri gue yang menilai dia. Atau juga kalau orang tahu sendiri, sebenarnya dari sikap gue sebenarnya orang harus tahu bagaimana sebenarnya sikap aku seperti apa gitu loh. Karena gini loh, dari 7 bulan gue ngomong sama dia, udah itu udah minus buat gue gitu. Udah gitu. Tapi gue nggak mau ribut gitu, itu aja. Itu aja. Biarkan diri kita sendiri yang menilai aja, itu aja. Oke. Ya sampai detik ini juga gue belum ada masalah gitu kan. Sampai dia yang negor gue itu loh, dia kan negor gue pas kalian live gue masuk, yang pada bengong semua kan. Iya. Dia kan WhatsApp aku. Ya kan, gue juga ngomong sama dia gitu. Anggap aja, kalau aku bilang sama dia, anggap aja gue netizen, anggap aja gue follower yang punya asumsi, ya kan? Jadi dia ini sebenarnya pelajaran buat dia, ini juga pelajaran buat kita
semua juga sih. Jadi kalau berteman ya kita harus lihat aja gitu. Ini pelajaran buat semua kok, gitu aja. Iya. Sekarang cerita Brondong, balik lagi ke cerita Brondong yang berbeda dengan cerita Maulan dan Kak Dina. Itu yang perlu dijelaskan. Coba sedikit. Enggak, yang berondong itu urusan pribadi dia lah kan. Tapi tadi kau bilang tadi di bawahnya tadi kok beda cerita sama aku. Ini sekarang kau harus klarifikasi. Ini kan sudah dibuka oleh Maulan cerita bersama anak Ibu Farida. Nggak boleh kayak gitu Kak Dina. Urusan dia lah, urusan dia. Aku cuma dengar Maulan putus saja. Aku cuma dengar Maulan. Ini yang dibutuhkan netizen. Kak. Minum dulu alkoholnya. Wine-nya minum dulu biar fokus. Minum dulu. Iya. Minum dulu. Minum dulu dong Kak Dina. Kak Dina itu yang cantik, minum dulu. Anjing. Ini apa kalau nggak berani Kak Dina? Bukan gua nggak berani anjing. Gua ini berani. Kita belum ada cinterangannya anjing. Keluarkan medan gue. Aduh, gue keluarkan aku jadinya. Nah, keluarkan langsung medannya kan. Nah, yang kita fokuskan adalah Brondong tadi. Gimana versi cerita Kak Dina? Itu aja dulu. Diam gua Kanta. Diam gua Kanta. kacamataku jatuh. sampai melompat lo kacamataku Dina. Minum dulu. Lu lihat senyumnya Mila. Lu lihat senyum Mila. Nggak nahan kan senyum Mila gini aja. Kanza pas aku cerita apartemen tadi kan, aku juga tahu ceritanya, ada ya kan? Biarpun dia nggak usah banyak cerita Kanza, kalau si Mila itu sekali dia ngomong langsung nyeletuk. Pokoknya intinya gini aja. Orang kaya sombong wajar, ya. Disombongin. Tapi jangan merendahkan teman, itu aja. Nah, Mbak setuju. Orang kaya sombong wajar. Ada yang sombong. Wajar. Tapi jangan pernah merendahkan teman. Benar, setuju aku, setuju. Mau sombong-sombong itu hakmu, kau yang kau punya. Tapi jangan merendahkan orang-orang teman-temanmu di sekitarmu. Seperti Maulan ini, jangan kau rendahkan. Mila, kalau senyum aja Mila, gak usah gitu-gitu. Kenapa kau Wulan? Ya Allah. Coba ngucaplah kau Kanza, ngucaplah. Gua nggak mau spill apapun. Cuma satu. Orang kaya sombong wajar. Aja. Kayak satu, jangan merendahkan teman, itu aja. Setuju. Ya Allah. Ngucaplah kau Kanza, Astagfirullahalazim, kayak itu ngucap Kanza. Bukan masalah itu, shock loh. Aku kan sebagai netizen dan mengagumi kan shock gitu ceritanya. Wah sampai segitunya ya, Berarti banyak orang yang sakit hati dengan dia loh Maulan. Ya Bukan lagi. Astagfirullahalazim, ya Allah. Oke. Berarti si Dina kan di Berlin, si Dina di lain. Aku pengen tahu, apakah satu gedung building itu punya dia? Kagak lah. Ya kan dia kan sepil di Instagramnya katanya kan itu properti satu gedung punya dia. Enggak lah, semua teman di Berlin juga tahu. Lah, jadi gimana yang benarnya gimana? Dia katanya dia pengusaha properti sekarang, dia sekarang ke Jerman itu karena memang bolak-balik Amerika dan Jerman ya, menurut yang dia ceritakan pada saat itu karena memang ada bisnis properti gitu, benar? Bisnis. Jawab kau Dina, jawab kau Dina, jangan sampai kau kuracunin kau Dina. Iya, bisnis properti. Jadi setiap unit itu disewa-sewakan. Jadi dia dapatnya dari situ karena bisnis properti itu kan nggak mungkin satu, pasti satu toko gitu. Enggak. Yang gua tahu dia punya 3 apartemen. Satu di Alexander Platz, satu di Pangko, satu di Wasserstraße. Ada 3 yang aku tahu. Yang satu apartemen dari Alexanderplatz, ya gue tahu. Tapi yang duanya belum datang. Tuh, apalagi kata si Gisel, pengusaha properti nggak bakal ngelontong dan minta sumbangan di IG. Ya Allah, apalagi ini Gisel. Astagfirullahaladzim Gisel. Apalagi ini Gisel. Itu, aduh, berita apalagi ini Gisel. Aduh, mampus Gisel.
Kalau aku terus terang, Mak, aku kan terus terang bilang kalau aku memang ngelontin dan Mm-mm. aku memang kayak kemarin aku langsung live saat Mm-mm. aku melontin Ya, di Ina, jalan. kita kan Mama kita lihat apa adanya aja, cerita jujur. Kalau kita kan Keluar. jujur cerita. Tadi juga dia keceplosan waktu dia live pagi gitu. Kok pelacur gitu dia bilang ke temannya. Mm-mm. Kok si Gisel bisa membuat kata-kata seperti nggak akan ngelonton dan minta-minta itu. Itu yang kenapa Gisel? Apakah Gisel juga sempat terjerumus ke dalam prostitusi online bersama? Sehingga Gisel tidak tahu banget nih. Coba kau jelaskan Gisel, ha? Coba kau jelaskan Gisel. Naik aja, gue turun. Nah, coba dijelasin sama Gisel, gue turun ya. Kan tuh. Ya Allah. Gisel sampai mengatakan begitu. Ya Allah, Mak, ini shock aku dengarnya. Kok bisa sampai sini banget ceritanya? Coba kau naik Gisel. Naik kau Gisel, jangan sosok alas-alan kau di berak lah, alas-alasan kau lagi mandi lah. Coba kau jelaskan Gisel sama netizen ini. Kok sampai begitu sih, ya Allah, sih Gisel. Sampai kamu mengeluarkan kata-kata itu, kamu harus bisa bertanggung jawab ya Gisel. Jangan asal Gisel. Kita boleh jadi netizen ataupun Ya Allah, aduh, kita lagi enak-enak ngomong, pembersihan datang, Satpol PP datang, aduh. Satpol PP datang, kita sambung lagi. sambunglah, ini lagi seru nih. Cepet. Iya, sebentar. Satpol PP-nya udah datang.